Randi mengerutu, mengetuk-ngetuk satu jari di atas meja, tepat scroll sebuah grup kepenulisan dan melihat cerita yang kemarin ia upload di sana. Tangannya mengacak-acak rambut secara spontan. Melihat jumlah like postingan yang tak bertambah sedikit pun, ia menghela nafas. Begitu susah jadi seorang penulis. Angka itu stuck di 15 like dan 1 rek tertawa. Randi menyusuri akun si rek tertawa itu. Apa yang ia tertawakan? Apa cerita mengandung kelucuan? Tentu tidak, ini genre horor. Dan Randi tidak menyelipkan komedi di dalamnya. Sungguh sangat membuat mood jadi hancur seketika. Apalagi saat melihat satu komentar yang sedang promosi tulisannya sendiri. Tidak tahu tempat, padahal dia memiliki wall pribadi. Nasib. Padahal Randi melakukan riset ini hampir 1 bulan untuk membuat cerita ini. Perjuangannya juga tidak mudah, demi tidak cacat logika dan mampu diterima oleh pembaca. Ia sampai mendatangi lokasi terjadinya kisah yang ia angkat dalam cerita. Karena memang Randi mengambil cerita ini dari kisah nyata. Ia pikir pembaca juga akan suka, karena beberapa dari mereka yang menambahkan embel-embel kisah nyata selalu ramai pembaca. Tak kurang tak lebih, selalu mendapat 1000 like. Apa itu karena sang autor sudah famous duluan? Entahlah. Randi teringat cerita yang ia buat harus membuat dirinya nekat. Dirinya datang ke rumah kosong di pinggir kota yang sudah 10 tahun terbengkalai sendirian. Ia mengambil kisah cerita ini dari sana. Konon katanya ada seorang wanita penunggu rumah itu yang tak segan-segan menakuti orang-orang yang lewat. Dahulu si wanita bunuh diri karena ketahuan selingkuh oleh suaminya. Dan bukti perselingkuhannya berupa video syur beredar di sosial media. Wanita itu selalu memperlihatkan dirinya dengan kepala terbalik ke belakang. Ia selalu berjalan dengan merangkak dan lari dengan cepat seperti laba-laba. Namun sejauh ini, selama Randi datang ke rumah kosong itu, ia tak pernah melihat adanya penampakan. Entahlah, cerita ini terlalu dibuat-buat atau ia memang tidak bisa melihat hal yang tak kasat mata. Randi memandang layar laptop yang masih menyala. Rasa enggan menyelesaikan sesuatu yang kurang diapresiasi. Sedikit mengintrospeksi diri, ia membaca lagi tulisannya dari awal hingga akhir. Tak mudah untuk belajar tanda baca dan kepenulisan. 2 tahun lamanya ia belajar untuk di sela-sela kesibukan kuliah. Randi pikir tulisannya juga sudah cukup bagus. Tanda baca juga tak ada yang salah. Dan kemarin ia memberanikan diri untuk memposting cerita pertamanya, dan inilah hasilnya. Ada beberapa kemungkinan yang mulai terlintas dalam benak. Antara ia masih baru terjun di dunia kepenulisan, atau tulisannya yang tak terlalu ngena di hati pembaca, atau malah ceritanya telah tenggelam karena Randi lihat kebanyakan dari penghuni grup kepenulisan itu lebih suka cerita perselingkuhan berbalut pelakor yang pelakunya antagonis sangat-sangat jahat, melebihi iblis, dan pelaku protagonisnya sangat-sangat lemah yang disenggol sedikit langsung sakit. Apa? Randi menyelipkan saja sedikit bumbu-bumbu pelakor di ceritanya. Ia berteriak frustasi, berjalan lunglai ke arah kasur. Rasanya otak panas memikirkan hal itu. Minat menulis Randi tiba-tiba memburuk. Butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Ia meraih gawai dan mulai scroll sosial media. Sedikitnya mengurangi beban di pikiran, tanpa menyadari sesuatu yang mengerikan tengah memperhatikan layar laptop yang ia biarkan menyala. Masih menampilkan tulisan dari bab pertama yang Randi buat. Brak! Hawa sejuk meniup di ujung jemari kaki Randi. Ia tersentak dari tidur karena mendengar suara gebrakan jendela yang terus-menerus menutup dan membuka karena tertiup angin. Randi bangkit dari posisi tidurnya seraya mengucuk mata. Ia ketiduran dengan posisi masih melihat gawai. Bahkan layarnya masih menampilkan akun sosial media yang terbuka. Sementara jendela lupa tertutup. Ia menatap jam dinding kamarnya. Pukul 1 malam.
Suara angin yang tertiup kencang, ranting pohon bergesekan dengan kusen jendela membuat bunyi beringsik yang sangat mengganggu sekaligus terdengar mengerikan di telinganya. Berdecak malas, ia bangkit dari duduk untuk menutup jendela yang lupa dikunci. Gerimis-gerimis kecil mulai turun menerpa wajahnya. Jalanan depan kos-kosan tampak sepi. Dedaunan pohon bergerak secara bruntal karena tertiup angin kencang. Randi akan menutup jendela, namun mengerjap saat sesuatu yang agak aneh tertangkap netra mengucek mata sekali lagi sebelum melihat kembali. Tepat di ujung jalan sana, di bawah temaramnya lampu jalan, ia melihat seseorang tengah berdiri sendirian. Sosok itu membelakanginya. Ia tak melihat wajah sosok itu, namun dilihat dengan seksama rambut panjang sepinggang dengan dres putih selutut, serta perawakan yang agak kurus tinggi. Sepertinya sosok itu adalah seorang wanita. Alis bertaut, malam-malam begini ngapain berdiri di luar sendirian? Mau hujan pula. Tak habis pikir, Randi menggelengkan kepala. Perasaan aneh dan tak biasa mulai menjalar sekujur tubuh. Ini sudah tak lazim. Apalagi saat ia menatap sosok itu tak kunjung bergerak dari posisinya berdiri. Randi mengusap tengkuk yang meremang. Tiba-tiba suhu di kamar terasa lebih dingin. Apa karena efek hujan atau karena ada hal lain? Terburu ia menutup jendela, sejenak menyibakkan tirai itu kembali demi mengintip sosok wanita yang ia lihat tadi. Tidak ada. Randi terperanjat, berdiri dengan tegak. Wanita itu sudah tidak ada di tempatnya berdiri. Dres, dres, dres. Lampu kamar berkedip-kedip, menimbulkan suara yang agak mengerikan di telinga. Ah tidak, jangan bilang akan mati lampu, lirihnya kesal. Tepat ia mengucapkan hal itu, lampu mati seketika, membuat Randi hanya bisa pasrah sambil berjalan dengan meraba dinding menuju gawai yang tergeletak di atas ranjang. Setidaknya ia butuh penerangan untuk saat ini. Meraba-raba sebuah benda dingin yang agak lembek tersentuh tangan. Randi menekan-nekan benda itu. Teksturnya seperti kulit manusia. Perlahan benda itu merayap ke tangannya. Randi menepis karena berpikir itu adalah binatang. Namun setelah benda itu seperti mencengkram lengannya, ia tak karuan. Sementara tangannya Randi yang satu sudah mendapatkan gawai. Segera ia hidupkan senter dan mengarahkan pada tangan yang memegang benda aneh tadi. Tak ada apapun. Jantungnya bergedup kencang, mengarahkan senter gawai itu ke segala penjuru kamar. Sepi, setidaknya bisa bernafas dengan lega. Tok, tok, tok. Randi tertegun. Jendela terketuk dengan ketukan yang sangat pelan. Terpaku tak beranjak dari tempat berdiri. Tak ingin melihat apalagi mendekat. Perasaan mulai tak enak. Permisi. Terlebih saat teringat kamar kos Randi berada di lantai 2. Tak ada satupun tangga, celah-celah untuk memanjat atau apapun yang bisa membuat seseorang naik dan mengetuk jendela. Ia beringsut mundur. Keringat sebesar bulir jagung mulai mengalir di dahi. Apalagi saat sebuah bisikan halus terdengar tepat di telinga, berbunyi lirih yang menyeramkan.